Salahnya apa? Kalau misalkan Ustadz Mu'alaf itu lebih pintar, Ustadz Mu'alaf itu lebih soleh, Ustadz Mu'alaf lagi lebih takut kepada Allah, Ustadz Mu'alaf itu menjalankan syariat Allah, ya apa salahnya? Banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut, mendapat hidayah dan semua pahalanya untuk orang-orang yang menyebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman dengan Al-Fakir di channelnya Dakwah Santuy teman-teman. Dan alhamdulillah bisa dipertemukan lagi dengan Al-Fakir, bisa disaksikan oleh para teman-teman yang solih dan solihah, dan insya Allah mengharapkan tegaknya konstitusi Islam di muka bumi. Amin. Allahu Akbar. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini seperti biasa di sini ada berita dari Denny Siregar. Lagi-lagi Denny Siregar. Denny Siregar mengkritisi Ustadz Felix Show hingga Ustadz Yahya Waloni. Ujarnya dia, Ustadz Mu'alaf harusnya belajar bukan mengajar. Kata dia. Kita baca dulu teman-teman ya. Penggiat media sosial Denny Siregar mengkritisi para Ustadz Mu'alaf yang belakangan ini muncul dan kerap memberikan ceramah. Salahnya apa? Kalau misalkan Ustadz Mu'alaf itu lebih pintar, Ustadz Mu'alaf itu lebih soleh, Ustadz Mu'alaf lagi lebih takut kepada Allah, Ustadz Mu'alaf itu menjalankan syariat Allah, ya apa salahnya? Gitu deh sih. Kita lanjut dulu. Dalam sebuah video, pria 48 tahun ini berpendapat jika seorang mu'alaf harusnya belajar bukannya untuk mengajar. Ucap Denny Siregar ini menjadi sorotan dan viral. Lantas bagaimana kelanjutan pendapat Denny Siregar tersebut? Kita lanjut. Dalam tayangan YouTube, Denny Siregar berujar, jika marak sekali mu'alaf yang menjadi seorang ustadz, mereka membuat video ceramah yang kemudian diunggah ke media sosial. Beberapa waktu ini viral Ustadz Mu'alaf yang memberikan ceramah dan diupload ke media sosial. Mereka disebut mu'alaf karena pindah agama A dan ke agama B, ujar Denny dikutip dari kanal YouTube Cokro TV yang diakses pada Jumat 6 Mei 2002. Nah gini teman-teman sekalian, kalau menurut dia nggak boleh nih, gitu kan? Yang mu'alaf itu mengajar, memberikan ceramah, mengupload video ceramahnya dia ke media sosial. Lah kenapa? Kalau misalkan orang mu'alaf terus memberikan ceramah, kalau selama itu kalau misalkan ustadz ataupun ustazah yang ceramahnya tidak keluar dari Quran Sunnah, ya kita ikuti, gitu kan? Ya kenapa salahnya, gitu kan? Memberikan belum tentu kita juga lama misal masuk Islam sejak lahir, orang tua kita, keturunan-keturunan kita sudah beragama Islam, gitu. Tapi pemahamannya, ilmunya lebih tinggi daripada yang baru masuk Islam mu'alaf, ya tidak salahnya itu merupakan guru kita, ustadz kita, gitu kan. Kemudian ini nggak tahu hadis, kayaknya asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ia berkata kan bahwa undur man qala wala tandur man qala, gitu. Jangan lihat orangnya, tapi ucapannya yang kamu lihat. Selama ucapan itu benar dan keluarnya dari Al-Quran dan Sunnah, tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah, ya ikuti. Mau keluarnya dari anak kecil, gitu kan, mau keluarnya dari istilahnya strata ekonominya di bawah kita, gitu. Justru kalau kita
mempunyai dari hati kita merasa diri kita benar, wah itu salah satu penyakit kiber itu, gitu kan. Salah satu penyakit kiber. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin, gitu. Jadi mahwa kiber gitu. Makanya ditanyakan ada mahwa kiber. Apa gitu kiber? Pertama, kiber itu batrul haq, nolak kebenaran, wagom tunas, dan menganggap rendah ke orang lain, gitu. Kayak si Desi ini nih. Jadi serasa dia wah nggak tahulah kapasitasnya apa. Yang jelas dia ustadz bukan, gitu kan. Gelarnya nggak tahu apa, basic pendidikannya dari apa. Yang saya tahu dia itu belajar RP, yang suka nyerang Islam, yang suka nyinyirin Islam, gitu. Yang suka melecehkan Islam, mengkritisi salah satu ustadz, gitu. Mengkritisi salah satu ustazah. Ya kalau misalkan ustadz dan ustazahnya itu misalnya Ustadz Pelik, dari bahasanya itu yang disampaikannya kejelekan, gitu. Malah tidak ada dari agama Islam, lalu dia sampaikan baru kritisi. Lah selama ini yang dia sampaikan ya hak, kebenaran, gitu. Tidak keluar dari Al-Qur'an dan Sunnah, gitu. Malah digemari para milenial, gitu. Jamaahnya membludak, gitu. Makanya orang-orang yang syirik, yang orang nyinyir, ya itu tuh biasanya kepanasan seperti itu, gitu. Ustadz Yahya Waloni juga sama. Yang aneh yang aneh tahu sih, beliau tuh dalam menyampaikan ceramahnya itu tegas, gitu kan. Sama, tidak keluar dari Quran dan Sunnah, tidak ada kata-kata beliau yang insya Allah yang keluar dari ajakan-ajakan salah, yang tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Ya kenapa kita menolaknya, gitu. Nah terus dia kapasitasnya apa? Tidak boleh suka upload media sosial. Jelas haknya dia lah. Itu Desi. Itu. Ya tadi ya, jangan di hati kita itu iri, dengki, terjangkit penyakit kibar, batrul hak, nolak ketika orang mengajak walaupun itu benar, dia nolak, sombong. Wah ini mah ustadz radikal, ustadz radikul, gitu. Kemudian wagom tunas, yaitu menganggap rendah. Ya itu bisa dari ekonomi kan banyak ya, umum kalau itu. Dari segi ekonomi, dari pendidikannya, mentang-mentang profesor, gitu. Wah, gelarnya tinggi. Di mata manusia tuh gelarnya tinggi. Sampai S-nya berderet. Gitu. Jadi ketika orang di bawah dia walaupun benar, dia itu nolak kebaikan, itu nolak. Kebenaran itu ditolak sama dia. Maka kata Allah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Gitu. Makanya lah yang suka-suka nyinyir, yang suka, biarkanlah mau ustadz siapapun, selama dia menyampaikan kebaikan, kita terima. Apalagi kapasitas keilmuan dia, kapasitas keilmuan Ustadz Felix itu ya sama Denny Siregar jauh bro. Itu karya-karya bukunya terbukti. Ya Desi mana karyanya? Ya bisanya cuma nyinyir doang. Tobatlah Desi. Itulah teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lagi-lagi ya, dia itu ya seperti itu dari dulu sih sebenarnya, tapi supaya umat tahu saja gitu. Supaya tahu saja kelakuannya itu seperti itu. Ya, mudah-mudahan beliau diberikan hidayah gitu. Siapa tahu kan Allah itu maha membolak-balikan hati manusia. Semoga Denny Siregar sadar dan semoga Allah memberikan hidayah, malah berbalik, biasa membenci Islam, nyinyir ke Islam, menjadi pejuang Islam. Itu teman-teman video dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like, komen di bawah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.